Ricky. Dan gue Tia Rizia. Dikatakan putus. Ya, sekarang kita udah sampai di tempat dimana kita akan ketemu sama klien kita hari ini. Halo, nama gue Nagita, umur gue 18 tahun. Gue punya pacar namanya Denny. Mungkin memang ku cinta. Akhir-akhir ini sifat Denny itu berubah dari sikapnya, dari stylenya pun dia benar-benar berubah. Dan perhatiannya pun udah gak ada, udah berkurang. Aku hanya ingkari. Kata kali kita dia lagi dalam perjalanan menuju ke sini, makanya kita akan menunggu dia di dalam kafe itu, guys. Yuk, kalian sarapan nih, Mas. Apa? Lu belum makan? Yuk, let's go, Ya guys. makan aja. Nah, di situ kita janjian di sebuah kafe. Gak terlalu lama nunggu, kemudian Akhirnya si Lita ini datang, dia kenalan sama kita, dan barulah kita nanya-nanya sama si Lita tentang permasalahan dia dengan si Denny. jadi permasalahan lo sama cowok lo itu kayak gimana? Jadi gini Kak, aku kan udah pacaran 1 tahun sama pacar aku. Nah, udah 3 bulan ini dia tuh berubah total. Dia tuh sekarang suka dandan. Maksud lo Dan dandan maksudnya kayak cewek gitu? Enggak, maksudnya gini, dandan kayak ala-ala Korea kayak gitu. Nah tadinya gengs, menurut gua alasan dari si Lita ini masih tidak terlalu kuat karena mungkin si Lita ini juga harus mengerti tentang apa yang disukai oleh si Denny. Dia mengubah dandanan itu seperti apa? Pokoknya bener-bener mirip kayak Lee Min Ho gitu. Oh, dia mengidolakan Lee Min Ho banget. Iya, tapi aku curiga. Soalnya dulu tuh dia kayak cowok biasa. Nah, sekarang tiba-tiba sejak 3 bulan ini dia berubah total. Kita kembali mengulik-ngulik tentang permasalahan si Lita sama si Denny ini. Tapi ada beberapa faktor yang bikin dia tambah sebel gitu sama cowoknya. Ini nih kayak yang bikin aku kesel. Dulu tuh aku panggil dia tuh sayang, tapi sekarang dia pengen dibilang opa. Terus Bener sampai segitunya? Iya. kalau lu nggak manggil itu? Ya dia marah-marah. Nah, tapi menurut si Lita, perubahan si Denny ini sudah semakin parah. Yang kedua, perhatian dia sekarang udah mulai kurang. Kurangnya dari segi apa? Dari segi kayak apa ya, dia tuh lebih mentingin buat drama-drama Korea daripada aku. Maksudnya suka nonton? Ya, suka nonton Korea gitu sampai lupa deh sama aku. Ya kalau menurut gua, kalau memang lo suka nonton film-film Korea, ya it's okay, ajak aja cewek lo nonton bareng. Kelar kan masalahnya. Ada lagi nggak yang bikin lu jadi nggak enak dalam menjalin hubungan lu sama dia? Iya, akhir-akhir ini tuh dia Kak, Denny telepon. Tiba-tiba cowoknya si Lita ini nelfon, guys. Halo sayang. Kamu panggil aku sayang sih? Apa dong? Iya, opa. Halo, kenapa? Kamu di mana? Aku lagi di luar nih. Aku tahu jauh dari rumah kamu ya. Aku mau tahu kamu sekarang ke rumah. Ke rumah aku. Ya, aku kan gak ada di rumah. Enggak. Pokoknya aku mau tahu kamu di rumah ya. Yaudah. Ya, kok Kelihatan banget arogannya si Denny dan juga kelihatan banget egoisnya si Denny. dia mau ke rumah aku? Dia emang selalu kayak gitu. Misalnya kalau kayak lu mau ketemu sama dia nggak ada janji dulu, dia tiba-tiba aja datang ke rumah lu terus ngebawa lu pergi gitu. Iya kayak gitu Kak. Gini Jadi ngomong, dadakan. daripada kita di sini ngomong-ngomong gak jelas, mending kita lanjutin ngobrol di mobil. Sekarang kita balik ke rumahnya dulu. Nggak, soalnya ini udah mau jemput. Oke. Nggak, kita ikutin aja sekalian. Yaudah, Ya, yuk. yuk. Karena memang banyak kejanggalan-kejanggalan di situ, akhirnya gua dan Komo memutuskan oke, kita akan selidiki. Makanya kita langsung pergi dari kafe tersebut, langsung naik mobil kita dan kita langsung menuju ke rumahnya si Lita. Terus ada masalah yang lain nggak selain yang tadi yang udah lu kasih tau sama kita? Ada Kak, aku kesel banget kalau misalnya jalan ya. Selalu aku yang bayar. Ya kalau misalnya mau minta bayarin, dia bilang, oh aku nanti ini mau beli itu, mau uang itu mau dipakai, bilangnya kayak gitu. Jadi Dan lu nggak tahu jelas. dipakai uang duitnya itu buat apaan? Aku nggak tahu. Si Lita ini kelihatannya sangat depresi banget dan juga sangat tertekan banget menjalin hubungan sama si Denny. Kakak depan. Mana? Mana sih? Ini sebelah kanan. Iya. Oh ini, ya udah. Sampah.
Dan sesampainya di rumah si Lita, Itu pas banget karena si Denny juga belum datang. ya udah sekarang lu keluar dari mobil, lu siap-siap aja dalam rumah lu. Nantinya kalau cowok lu datang, kita akan ngikutin lu. Iya. Oke. Udah Pak, sini aja. Oke, Yaudah, yaudah, Pak, Mas, sini aku aja, duluan ya. Oke. Lita langsung turun, kita pesen sama Lita jangan sampai ketahuan kalau lo diikutin sama tim katakan putus. Di situ cukup lama gua menunggu sama si Tia di sana dan akhirnya kita melihat sebuah mobil berhenti di depan rumahnya si Lita. Ini bukan sih, Mak? Gak tahu. Tuh. Kayaknya bener ya, Mak. Ya, tapi dari gaya-gayanya, rambutnya, warna rambutnya gitu loh. Ya kalau menurut gue belum Korea-Korea banget sih. Sisi, dadah. Lita. Bener kan dia? Iya, Mas. Dia manggil nama si Lita barusan. Dia manggil-manggil si Lita, gak lama kemudian Lita keluar, gengs. Dan gua menghubungi si Fata dan meminjamkan alat penyadap suara sehingga gua pun bisa mendengarkan pembicaraan si Denny sama si Lita di depan rumahnya dia. Kamu mau minum gak, sayang? Oh sayang, opa dong, opa. Lagi-lagi harus dipanggil Opa. Kamu ikut aja yuk? Mana? Enggak, ikut aja. Aku nggak bisa. Aku ada urusan. Ya kan kamu pacar aku. Kayaknya maksa banget untuk ngajakin si klien kita ini ikut sama dia. Tapi nggak lama kan? Ya gampang lah, yang penting ikut dulu aja. Dan akhirnya si Lita pun gak bisa nolak. Dan dia nemenin si Denny gak tahu kemana. Dan di situ gue dikagetkan dengan satu kejadian, gengs. Waktu si Lita ini mempersiapkan dirinya untuk ikut sama si Denny, tiba-tiba aja si Denny ini mengambil handphonenya dia dan dia langsung tuh, lu lihat tuh. Kok dia mau selfie dulu sih, Mo? Nggak tahu gue. Oke, kalau cowok ada selfie sih emang wajar, tapi menurut gua selfie dengan gaya yang sedikit norak itu menurut gua kurang wajar, geng. Ya terlalu norak sih kalau menurut gue gitu. Meskipun emang penyuka Korea itu bukan orang yang norak gitu, tapi cara dia atau cara dia menyukai idola dia itu menurut gua rada norak deh. Tapi di sana waktu ceritanya sudah selesai siap-siap dan menghampiri si Denny, sebelum masuk ke dalam mobil, kita hampir ketahuan sama si Denny, geng. Itu siapa sih? Awas. Dia nyuruh lagi ke mobil kita tadi. Akhirnya mereka masuk ke dalam mobil dan mereka pun langsung pergi ninggalin rumahnya si Lita. Dan gua, Tia, dan tim Katakan Putus langsung ngikutin mobilnya si Denny ini. Tapi dia ini terlalu egois banget untuk memaksakan si ceweknya ini ikut sama dia padahal nggak ada janji gitu. Ya, iya. Kan itu nggak enak juga gitu loh, Ci. Ya mungkin penting banget kali, Mo. Berhenti. Ternyata mereka berhenti di depan salon, Mo. Tadi kalau yang kita dengerin, si cowok ini yang ada perlu pergi ke suatu tempat. Dan sekarang dia menuju ke salon, berarti cowoknya Apa di jangan-jangan salon. dia mau make over si Lita juga? Kita nggak tahu juga. Enggak, suruh si Fatar aja nih masuk dalam sana. Fatar bisa ke mobil gua, Tar. Waktu gua menyuruh si Fatar untuk masuk ke salon itu dan membawa kamera tersembunyi di sana, gua bisa melihat ternyata yang mau pergi ke salon adalah... Kamu kok ngelawan lagi sih? Udah, kamu ikut aku aja. Iya, cowoknya yang mau ke salon. God. Lu udah maksa-maksa untuk ngejemput cewek lu ke rumah, dan lu maksa-maksa dia untuk ikut sama lu, dan ternyata lu malah pergi ke salon. Lu laki-laki apa? Kamu harus persis ya mas, kayak dari di foto. Persis siapa sih? Ini gini. Iya kan tadi si cewek juga bilang kalau dia suka banget sama Lee Min Ho. Di situ kita bisa melihat si Denny ini bilang sama si capster salon tersebut, dia pengen dirubah tatanan rambutnya dia seperti Lee Min Ho. Mukanya Lita
Silita udah bete dan juga udah kesel menunggu si Denny ini selesai untuk ke salon. Tapi kok menurut gue si ceweknya udah keburu bete gitu loh, nemenin cowoknya ke salon gitu. Jadi meskipun si cowoknya ini nyuruh dia untuk krimbat atau apa segala macam, ya bawahnya udah bete ya pasti udah males. Tapi nggak disuruh juga, Mo. Gue bisa melihat banget Silita ini mencoba untuk menahan emosinya dia dan berusaha sesabar mungkin menanggapi si Denny ini. Ayo dong. Iya, sebentar, sabar. Gimana? Ya, Mbak? Iya. Kamu kan nggak suka gitu, siapa minta sama dia? Oh my god. Lu nggak ngehargain cewek lu banget gitu loh. Kamu selfie terus sih. Iyalah, terus selfie. Aku mau kirim ke teman aku yang suka Korea juga. Siapa? Ada. Selfie lagi, selfie. Udah dong sayang. Ayo. Sayang lagi. Panggil aku apa coba? Iya, Opa. Setelah si Denny-nya selfie, akhirnya mereka siap-siap untuk ngebayar di salon tersebut. Dan yang bikin shock lagi, ternyata yang bayar itu adalah... Sayang bayar dong. Kok dia yang nyalon, dia yang potong rambut, kok yang disuruh bayar Lita sih? Udah dong sayang. Ayo. Sayang lagi. Panggil aku apa coba? Iya, Opa. Setelah si Denny-nya selfie, akhirnya mereka siap-siap untuk ngebayar di salon tersebut. Dan yang bikin shock lagi, ternyata yang bayar itu adalah... Sayang bayar dong. Kok dia yang nyalon, dia yang potong rambut, kok yang disuruh bayar Lita sih? Yang ngebayarin itu adalah Lita. Ini Denny yang nyalon, tapi kenapa yang bayar mesti si Lita? Yang treatment tuh si cowoknya kan, bukan si Litanya. Ngapain dibayarin sih? Lu yang dandan, orang yang ngebayarin. Enak banget hidup lu. Ya, kalau menurut gue sih ini udah semi-semi mau morotin Lita. Lah kalau lu emang nggak ada duit, ngapain mau ke salon? Yuk. Makasih Mbak ya. Halo. Dan setelah itu si Denny ini pun mengajak si Lita ini untuk ikut lagi menemani dia. Ya udah, Pak, siap-siap, Pak. Kita ikutin mobilnya si Denny sama si Lita ini dan ternyata Pak, udah kita parkir di sini aja, Pak. Patah, bisa ke mobil nggak, Patah ke mobil, Tan. Tadinya kita nggak mengerti apa tujuan si Denny ke pertokoan tersebut, tapi gue minta tolong lagi sama si Fatar untuk membawa kamera tersembunyi dan terus mengikuti si Lita sama si Denny ini. Akhirnya kita dibekali oleh Fatar dengan sebuah tape dan juga audio. Oke, yaudah, yuk. Tan, tapi hati-hati, Tan. Oke, yuk. Di sana Fatar mengikuti mereka di pertokoan tersebut. Mereka jalan, ternyata mereka masuk ke sebuah toko dan itu adalah... Kok kita ke tempat DVD sih? Oh, masuk ke tempat DVD. Tempat DVD. Dia ngobrol apa sih? Kok nggak dengar? Kamu dong, cariin tolong. Apa? Lee Min Ho, biasa. Yang suka Korea kan elu. Yang ngerti film Korea kan elu. Kenapa lu nyuruh cewek lu gitu? Gak tau, kayaknya dia mempersulit ceweknya doang deh. Atau mungkin juga dia mencari-cari bahan buat berantem aja sama ceweknya gitu. Atau dia pengen ceweknya tuh suka sama Korea juga gitu. Mungkin maksain, cokokin gitu ya. Bukan yang ini. Adanya cuma segini. Kok kamu kayaknya nggak suka sih? Ya bukannya gak suka, aku kan udah milihin ini buat kamu. Tapi aku Iya, cuma tapi aku nggak suka. Ya, kita ini kan nggak ngerti drama Korea. Bingung dong dia. Ya aku tuh nggak ngerti dong, nggak film Korea kayak gitu. Kamu seneng nggak sih nemenin aku? Iya tapi aku nggak ngerti. Ya kalau kamu nggak seneng, kamu pulang aja. Kok dimarahin sih, Mo? Udah sana pulang. Aku bisa sendiri kok. Gila, di situ klien kita si Lita diusir, geng. Gak ada otaknya nih laki-laki. Kok
Se-egois tuh banget sih dia. Enggak, kenapa? Aduh. Cuman gara-gara film drama Korea doang gitu loh. Dan akhirnya karena memang kita juga ngeliat Litanya cabut keluar juga. Gue menyuruh kru tim Kata Kaputus untuk memanggil si Lita ini dan menyuruh dia untuk masuk ke dalam mobil kita. Ini emang sering kejadian kayak gini? Baru kali ini loh dia kasar sama aku. Baru kali ini. Sebelumnya gak pernah kasar sama lo? Enggak. Kan harusnya yang liminho tadi katanya. Ini siapa? Dan ternyata begitu cowoknya si Lita ini si Denny keluar, gengs, dia langsung nelfon klien kita. Halo, Kamu di mana? aku pulang kan kamu tadi udah usir aku. Oh ya udah deh, nanti ya. Itu doang. Dimatiin, gengs. Pak, ikutin Pak. Si Denny ini pun langsung keluar dari pertokoan tersebut dan menuju ke mobilnya dia. Nah, akhirnya karena kita juga ngelihat si target kita ini cabut dari parkiran, Kita langsung ngikutin mobil si Denny ini dari belakang, geng. Oh, ada ya gitu orang yang suka dengan suatu hal tapi dia ngorbanin orangnya dia sayang. Menurut gua tuh udah kelewatan batas juga kayak gitu. Kita ikutin mobilnya si Denny ini dan ternyata si Denny ini menuju ke rumahnya dia. setelah dia pulang, dia masuk, kita terus mengintai dia dan di situ kamu bilang, yaudah deh gini deh. Nah, kalau teman-temannya sendiri lu ada tahu nggak dengan pergaulannya dia atau tempat nongkrongannya dia gitu? Nggak tahu, dia sekarang udah jarang ngajak main ke tempat tongkrongan. Berarti dia juga udah jarang ngajakin lu nongkrong sama teman-temannya? Iya. Ya udah deh. Kita coba lihat aja deh dulu kalau emang ada pergerakan kita langsung ngikutin aja. 1, 2, sampai 3 jam kita menunggu di sana, tapi kita tidak melihat pergerakan dari si Denny ini. Kok teleponnya mendingan ngaco? Telepon. Dan akhirnya si Lita ini nelfon target kita si Denny. Dan pas ditanya, Halo sayang. Sayang, aku tuh gak suka dibayar sayang. Iya, Opa, maaf. Kamu lagi apa, Pak? Lagi sibuk, aku lagi nonton Korea drama. Kamu nggak kemana-mana? Tadi kita jalan, kamu minta pulang. Karena aku di rumah, kamu nanya kemana-mana. Gimana sih? Enggak, maksudnya kamu nggak keluar lagi gitu? Ya, gak usah ganggu aku, udah. matiin sih? Gila. Oke, fine. Silakan nonton di video Korea. Tapi lo nggak usah ngina cewek lo gitu dong. Laki-laki super lebay menurut gua. Nih kita cabut balik aja, Mo. Berarti menurut lo besok kita lakukan pengintaian lagi gitu? Ya gitu aja. Dan akhirnya karena memang kita juga udah dapat info kalau cowoknya Lita ini memang nggak kemana-mana, cuman mau nonton di video Korea aja. Akhirnya kita bersepakat kalau hari ini pengintaian kita akan kita tutup dulu. Dan esok hari kita akan melakukan pengintaian kembali terhadap apa aja yang dilakukan oleh si Denny dari rumahnya dia. Sekarang kita masuk di hari kedua pengintaian kita dalam hubungan si Lita sama si Denny, geng. Akhirnya gua, Komo, dan klien kita si Lita ini kita nunggu di depan rumahnya si Denny. Jadi mendingan kita tunggu aja kali di sini, Mo, ya? Apa gimana? Ini kayaknya cowok lo ada di rumah apa enggak nih? Kayaknya sih ada. Nggak, lo tapi belum konfirmasi ke cowok lo. Nggak kontekan sih, Kak. Jadi dari kemarin itu lu nggak ada ngehubungin dia dan dia juga nggak ada ngehubungin lo. Iya. Kok garing banget ya hubungan lo ya? Karena memang si Denny sama Lita ini juga komunikasinya nggak lancar juga, nggak bagus juga. Makanya di sini si Litanya minta sama kita kalau dia pengen turun dari mobil dan langsung mendatangi si Denny ke rumahnya dia. Dari kemarin itu nggak ada berkomunikasi dengan pacarnya, apa kayak gitu yang dibahas, atau si cowoknya minta maaf atau ceweknya minta maaf. Ya, tapi soal yang kejadian terakhir kemarin. telepon-teleponnya juga cowoknya bilang jangan ganggu aku nih, mau Iya. Dan akhirnya klien kita ini Lita turun. Dan di sana kita melihat si Denny ini sudah menghampiri si Lita dan si Denny pun juga sudah berpenampilan sangat rapi banget. Tuh, mau. Itu. Ada. Kamu ngapain di sini? Aku mau ngajak kamu keluar. Kemana? Makan, yuk. Nggak usah. Itu dia kayaknya marah-marah deh sama si klien kita. Kamu nggak tahu kemarin kamu ngeselin aku? Aku Enggak.
Oh, bikin bete. Ini egois lagi, gengs. Dan pikiran gue tuh nggak nyampe gitu kok ada cowok sejahat ini. Kayaknya dia nggak suka kok kayak kita ini nyusulin dia ke rumahnya dia. Nah ini gitu. kayaknya si cowoknya mau pergi deh. Pergi. Dengar dulu penjelasan aku. Udah, kamu mending pergi aja. Aku udah ada urusan. Kamu ngapain di sini? Aku mau ngajak kamu keluar. Kemana? Makan, yuk. Nggak usah. Itu dia kayaknya marah-marah deh sama si klien kita. Kamu nggak tahu kemarin kamu yang ngeselin aku. Aku Enggak. Oh, bikin bete. Ini egois lagi, gengs. Dan pikiran gue tuh nggak nyampe gitu kok ada cowok sejahat ini. Kayaknya dia nggak suka kok kayak kita ini nyusulin dia ke rumahnya dia. Nah ini Gitu. kayaknya si cowoknya mau pergi deh. Pergi. Dengar dulu penjelasan aku. Udah, kamu mending pergi aja. Aku udah ada urusan. Si Lita diusir lagi sama si Denny. Dan akhirnya si Denny ini langsung mau masuk ke mobilnya dan dia agak sedikit ngedorong si Lita untuk si Lita ini supaya pergi, nggak ikut dia. Kata dia sekarang udah bisa untuk pergi sendiri kemana-mana aja gitu. Iya. Tanpa harus ditemenin oleh si Lita lagi. Tapi kasihan dong Litanya udah datang ke rumah cowoknya. Udah, kamu pulang aja. Kamu ngapain di sini? Kok dia nggak malu di depan rumahnya pakai ngebentak-bentak cewek kayak gitu? Den, Denny denger gua dulu, Den. Denny, iya ditinggalin. Dan akhirnya si Lita ini juga sedih banget, dia nangis. Si Denny ini langsung tancap gas dengan mobilnya dia. Si Lita pun langsung kita masukin lagi ke dalam mobil. Dan kita pun langsung ngikutin mobilnya si Denny ini. Kok dia tega banget sih sama lo? Jalan. Lo marah banget sih dia berani-beraninya bentak lo gitu. Oke. Ayo, jalan. Kita ikutin dia. Kok dia sampai sejahat itu ngebiarin ceweknya diusir untuk yang kedua kali dari rumahnya? Nggak, ini sih ada yang aneh kalau menurut gue, Mo. Iya udah ya. Tuh mobilnya tuh. Itu mobil dia tuh. Ikutin bang. Ikutin, Pak. Ikutin. Di situ ceritanya masih ragu banget dan cemas banget si Denny ini akan pergi kemana dan akan ketemuan dengan siapa. Dan akhirnya kita ikutin mobilnya Denny. Ternyata mereka berhenti di sebuah yang dia masuk ke kafe, Mo. Oke, Fatah bisa ke mobil gua, Tar. Di sana gua minta tolong lagi sama si Fatar. Fatar pun masuk ke dalam kafe tersebut membawa kamera tersembunyi. Di sana gua mikir, kalau si Denny-nya tujuannya adalah untuk makan di kafe tersebut atau untuk nongkrong di kafe tersebut, kenapa harus sendiri? Oh ya mungkin si Denny ini emang bete aja kali sama ceweknya dan dia emang butuh waktu untuk sendiri gitu. Ini dia nih, cowok lo. Iya kan? Dia sendirian aja tuh. Kalau dia pergi ke kafe ini terus pergi makan atau nongkrong, ya mendingan dia ngajakin tadi Kenapa kafenya tadi dia mesti semarah itu gitu? Nyuruh dia nggak usah ikut. Atau ini emang biasa tempat nongkrongan dia sama teman-temannya kali? Aku belum pernah diajak ke sini. Banyak banget tanda tanya gua terhadap apa yang dilakukan si Denny di kafe ini, Jigs. Dan gak lama kemudian, Mo. Ini siapa nih? Apa? Nana nunggu mobil. Ini siapa nih cewek ini nih? Kita nggak tahu cewek ini siapa, tapi kalau dari dandanan cewek ini, sepertinya cewek ini juga menyukai hal-hal yang berbau Korea. Tapi kalau gue lihat dandanannya si cewek ini juga dandanan ala Korea-Koreaan gitu. Kok bisa gitu sih? Apa? Caranya apa? Ada barang. Caranya apa? Aku nggak ngerti, gue ngomong pakai bahasa Korea apaan?
Kok nggak mau pakai bahasa Korea sih? Emang cowok lo bisa bahasa Korea juga? Nggak tahu apa sih artinya. Opa, aku kangen sama kamu dengan bahasa Korea dong, geng. Dan kelihatan banget, si Denny sama si cewek ini kelihatan sangat deket banget dan sangat akrab banget. Kamu makin stylish deh. Iyalah, kan demi kamu sayang. Opa, kamu semenjak kita pacaran 3 bulan makin stylish dengan cewek. Jadi si cewek ini bilang sama si Denny kalau dia senang banget melihat perubahannya si Denny. Dan dia bilang sama si Denny kalau dia sudah 3 bulanan. Dan selama 3 bulanan ini si Denny ini sudah mencoba untuk ngikutin apa yang dia suka gitu. Jadi perubahan si Denny ini menjadi suka dengan hal-hal yang berbau Korea itu karena cewek ini. Di situ gokil banget. Berarti gengs, selama 3 bulan dan selama perubahan si Denny ini sudah punya pacar baru lagi dan juga dia sudah menduakan si Lita. Jadi ini apa? Dia bilang sama lu alasannya dia suka Korea-Korean ini karena dia pengen ngerubah penampilan doang atau karena pengen ngerubah suasana doang kan? Dan ternyata sebenarnya perubahannya itu didasari oleh karena dia pengen ngikutin si cewek ini. Karena mereka sudah jadian selama 3 bulanan ini. Pokoknya aku pengen putus sama Denny. Dan kalau menurut gua, apa yang diomongin sama Silita ini sudah wajar banget dan keputusan yang terbaik banget. Gini. Ya kalau lo ngelabrak masuk ke kafe itu tuh adalah cara yang sangat konyol banget menurut gua. Nggak ada gunanya lo ngelabrak cowok lo itu masuk ke dalam kafe itu. Karena tadi dia sudah jelas untuk usir lo dan tidak pengen untuk ngajakin lo. Oh ya, dalam rangka kita anniversary, bisa kita makan di kafe ya. Kemana? Kafe mana, Kak? Kafe yang kita biasa makan, bisa Karbon. Oh, dia mau jalan lagi besok. Ke kafe katanya mau. Nggak, gini aja deh. Lu udah yakin dengan keputusan lu untuk putus hubungan dengan dia? Aku yakin, Kak. Aku yakin. Oke, Ya udah. Kalau gitu sekarang kita antar lu balik dulu dan kita semua balik ke Trans TV dulu. Kita akan mikirin momen putus yang paling pas untuk lo mutusin cowok lo kayak apa ya. Yang penting sekarang lu tenangin perasaan dan pikiran lu dulu. Gimana momen putusnya nanti kita kabarin lu. Dan karena kita sudah mendapatkan informasi tersebut, Akhirnya kita langsung aja gue bilang sama kamu, oke mau kalau gitu kita siapin momen putus yang paling spesial di kafe tempat mereka janjian aja. Nah, tibalah kita di momen putus, gengs. Kita udah minta izin sama kafe yang bersangkutan, yang dimana si Denny ini sama cewek selingkuhan yang gak tahu siapa ini mau datang. makanya kita langsung menuju ke kafe tersebut dan kita pun memasangkan banyak kamera tersembunyi di kafe itu, gengs. Jadi karena kita emang belum tahu juga nantinya posisinya si Denny ini sama selingkuhannya akan duduk di mana, makanya kita memasang semua area di kafe ini, Iya, ini kamera tersembunyi Udah kita. semua kok, kita sampai ada berapa belas kamera tuh. Karena kita emang butuh gambar dia banget. Kan? Iyalah. Oke, ya udah kalau gitu siapin kejutan kita buat si Denny, Tar. Oke, yuk, thank you, Tar. Dan setelah beberapa lama kita menunggu di sana, kita melihat si Denny sama si cewek ini pun sudah datang di kafe tersebut dan kita siap memberikan surprise yang besar banget untuk si Denny. Besok mau pergi kemana? Apa? Besok mau pergi kemana? Aku besok mungkin cuma ke kampus aja sih. Mau kantorin nggak kampus? Boleh.
Kelihatan di sana dia lagi basa-basi dengan si cewek itu, mesra-mesraan dengan cewek misterius itu. Dan setelah itu kita memasangkan. Ntar Opa anterin aku ya. Mau besok aku juga agak free. Kok? Emang sih ada India-Indiaan ya? Mending puterin lagu Korea, ngapain sih Iya, dia? terus ini kenapa ada lagu? Tuh dia kebingungan berdua. Tuh dia bilang harusnya lagu Korea aja, kita kan anaknya Korea banget. Iya. Denny sama si ceweknya sangat kaget banget atau mungkin ngerasa terganggu banget ada musik India di sana karena dia adalah penyuka Korea. Apa salah tempat lagi, bukan tempatnya. Tapi kita sering kesini kan? Iya sih. Apa nih? Terus ini apa? Ini bener jadi dia. Ntar Opa anterin aku ya. Mau besok aku juga agak free. Kok? Emang sih ada India-Indiaan ya? Mending puterin lagu Korea, ngapain sih Iya, dia? terus ini kenapa ada lagu? Tuh dia kebingungan berdua. Tuh dia bilang harusnya lagu Korea aja, kita kan anaknya Korea banget. Iya. Denny sama si ceweknya sangat kaget banget atau mungkin ngerasa terganggu banget ada musik India di sana karena dia adalah penyuka Korea. Apa salah tempat lagi, bukan tempatnya. Tapi kita sering kesini kan? Iya sih. Apa nih? Terus ini apa? Ini bener jadi dia. Mukanya tambah bete. Kebingungan lagi loh. Dia bilang, ih norak banget sih, ada lagu India. Dia sangat kaget banget kenapa ada penari India di sana. Si selingkuhnya juga kaget kenapa ada penari India di situ. Dan setelah itu barulah kejutan ini kita berikan untuk si Denny. Apa suka India sekarang? Gak mungkin lah. Berbeda dari sekarang kita. Terus ini apa sih? Emang lagi... Terus Kita? Kok malu banget sih kayak gini? Muka lo bener-bener Kaget shock kan lo? banget kan. Rita siapa? Opa kenal sama dia? Si Denny-nya kaget banget kenapa ada si Lita di depannya dia. Dan setelah itu si Lita pun menjelaskan sama si Denny. Asal lo tahu ya, gue itu ceweknya Denny, tau gak? Gue udah 1 tahun pacaran sama dia. Bentar. Pacar 1 tahun? Lah, gue juga pacarnya. Dan di situ kesel banget lah si cewek Korea ini dan dia langsung bilang, Apa? Enggak, Apa enggak. bilang sama aku tuh apa single? Enggak, aku bisa jelasin. Kita, kamu ngapain sih ini? Lo ngapain sama cewek ini di sini ya? Apa tuh bohongin aku ya? Enggak, aku ngapain kamu. Pembohong banget dan bilangnya single, ternyata udah punya pacar udah setahun. Akhirnya pecah di situ, gengs. Kita lo ngapain sih kayak dia begini? Kita ngeliatnya. Apa jelasin dulu? Kamu kira aku gak risih apa? Kamu tuh sama ini bikin aku risih, kalau aku gak nyaman sama kamu. Dan kamu selingkuhin aku sama dia. ya maksudnya lo udah bohongin cewek lo gitu. Dan lo masih mau ngebelain selingkuhan lo. Denny, aku minta kita putus. Aku juga minta putus sama Opa. Dan setelah dia mengetahui si Denny ini punya pacar selain dia, si selingkuhnya ini pun langsung marah-marah dan langsung pergi ninggalin si Denny. Dan si Denny-nya tinggal di sana berduaan dengan si Lita. Aku juga kayak gini gara-gara kamu, Denny. Tapi ini gara-gara kamu. Aku jadi cuma ngatur dari pergi gara-gara kamu. Jadi kamu lebih pentingin dia daripada aku ya? Gana lebih baik daripada kamu.
Setelah perdebatan mereka ini sedikit rada chaos menurut gua, maka barulah gua, Tia langsung keluar dari ruangan persembunyian kita dan langsung menghampiri Silita dan juga si Denny di situ. Stop. Lu ngapain dorong-dorong cewek lo? Udah, apa, udah. Gak usah jagoan. Lu gak usah sok jagoan ya. Oke, gua ingetin lu jangan gak usah sok jadi jagoan. Mendingan lu langsung minta maaf aja deh sama dia. Lo malu lo sama pecinta Korea yang lain lo. Oke. Selingkuhan lu juga gak mau pacaran sama lo. Dia ninggalin lo tuh buktinya. Udah. Minta maaf lu sama dia. Udah, lu tenang. Ngerti Korea lu, modus doang lu. Hah? Mau. Enggak, dia pecinta Korea palsu. Enggak sosok suka Korea tapi tujuannya buat modusin cewek doang gitu. Si Denny-nya nggak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali cuman pergi lari dari kafe itu dengan muka yang sangat malu banget. Karena aku udah putus sama dia. Iya, Oke. udah. Kalau menurut gue ini tuh adalah yang terbaik. Lo alhamdulillah banget lo bisa lepas dari cowok modus kayak dia. Yang penting. Alasannya doang. Nah, suka benar Korea. juga. Iya, benar juga. Yang penting lu nya juga tetap konsisten dengan prinsipnya lu. Kalau lu nggak suka dengan suatu hal, ya udah lu jangan memaksakan untuk menyukai suatu hal yang tidak lu suka gitu loh. Ya. Ya dan semuanya kan udah kebuka juga. Jadi lo nggak perlu ngabisin uang lo lebih banyak lagi. Lo harus bayarin dia ke salon. Lo harus bayarin dia makan. Lo harus bayarin dia apa? Yang penting sekarang nantinya lu bakalan ke depannya bisa dapetin cowok yang lebih baik lagi lah dari yang sebelumnya. Bisa yang benar-benar ngertiin lu, benar-benar bisa nyayangin lu, dan benar-benar bisa memperhatikan lu Udah gitu. lebih lega kan tapi kan? Ya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Oke gengs, akhirnya modus drama Korea ini pun terbongkar dan dia juga udah memutuskan untuk putus dari pacarnya ya. Juga kita juga merasa lebih lega juga. Itu yang penting. Yang penting tuh dia bisa merasa lebih lega dan lebih bahagia setelah putus dari pasangannya. Amin. Kalau begitu gengs, menurut gua, Tia dan tim Katakan Putus, kasus ini selesai. Gua Komoriki cabut. Gua Tiara cabut. Bye. Terima kasih banget buat tim Katakan Putus. Karena gue sekarang tahu kenapa Denny akhir-akhir ini berubah jadi drastis kayak Korea. Ternyata dia berubah itu demi cewek yang dia suka, demi selingkuhannya itu. Gue bener-bener gak nyangka. Tapi gue sekarang udah lega banget karena gue udah tahu semua kebohongan dia di belakang gue. Dan sekarang gue udah lega lagi, udah gak ada pikiran lagi tentang dia. Gengs, pesan gua untuk lu di episode kali ini adalah jika lu mencintai seseorang, jadilah diri lu sendiri. Karena di saat lu menjadi diri lu sendiri, lu akan merasakan indahnya cinta. Nah, buat lo gengs yang punya masalah sama pasangan lo, gampang banget caranya, langsung kirimin aja email cerita tentang masalah lo sama pasangan lo ke alamat di bawah ini. Gua Komoriki cabut. Gua Tiara cabut. Bye. Kita